Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah malam ini malam 29 Ramadan 1439 Hijriah, kita akan menyelesaikan tafsir juz amma ini dengan segala kekurangan yang ada di dalamnya, tapi kita berharap sesuatu yang kecil dengan niat yang agung, semoga Allah menerimanya dan membesarkan pahala buat kita semua. Nanti insyaallah akan ada pembagian tafsir 3 juz terakhir yang disusun oleh Ustadz Irfan kepada peserta iktikaf yang paling rajin. Ada berapa orang, Ustaz? Ada 40 orang. Yang merasa nggak rajin ya nggak usah nunggu gitu kan. Ada 40 orang dan alhamdulillah tafsir yang disusun oleh Ustadz Irfan ini tidak dijual. Memang dibagikan gratis, tapi atas nafkah yang diberikan oleh para muhsinin, para donatur. Jadi kalau mungkin ada dari jamaah, ada kenalan yang ingin menginfakkan hartanya untuk mencetak kitab tafsir ini, memang tafsir ini dibagikan gratis dan tidak dijual. Sebagaimana sudah disebarkan dalam bentuk PDF, artinya yang ingin mengkaji tafsir bisa menggunakan PDF yang sudah disebarkan secara cuma-cuma. Taib jamaah rahimakumullah, kita masuk ke surah Al-Kafirun. Apa artinya? Orang-orang non-muslim. Bukanlah jamaah, orang-orang kafir. Kita sudah tekankan bahwasanya orang-orang Nasara menganggap umat Islam kafir. Iya. Dan kita pun mengakui kekufuran kita dengan akidahnya orang Nasara. Orang-orang Nasara berakidah Trinitas. Tuhan itu 3, 3 itu 1, 1 itu 3. Mereka menganggap kita kafir dengan akidah mereka, kita pun mengaminkan. Iya. Betul. Anak kafir dengan akidah, dan pantas kita sebutkan kafir menurut istilah mereka karena kita beriman dengan Allahu Al-Ahadus Samad. Tapi berkaitan dengan surah Al-Kafirun ini, surat ini diturunkan sesudah surat Al-Ma'un, di mana kita tahu keutamaan surat Al-Kafirun. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan bahwasanya qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rub'al Qur'an. Surah Al-Kafirun ini sebanding dengan 1/4 Al-Qur'an. Kalau qul huwallahu ahad 1/3 Al-Qur'an. Maka kita melihat Rasulullah SAW sering membaca 2 surat ini, Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Sampai diriwayatkan oleh seorang sahabat, aku menghitung kira-kira 25 kali atau 24 kali mendapati Nabi SAW membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad pada 2 rakaat sebelum fajar. Artinya berulang kali dia mendapati Nabi SAW membaca ini. Dan juga ba'diyah maghrib.
Nabi baca lagi. Nabi baca lagi gitu. Sampai dia hitung kira-kira 24 kali. Dia mendapati Nabi SAW atau 25 kali membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Kemudian yang sunnah dibaca ketika habis tawaf. Apa? Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Surat ini berkaitan dengan aqidatul wala wal bara. Bahwasanya seorang beriman dengan Allah saja nggak cukup tanpa dia berlepas diri dari sesembahan-sesembahan selain Allah. Karena konsekuensi dari la ilaha illallah, kita menafikan segala sesuatu yang diyakini, yang diibadahi oleh manusia dari selain Allah. Illallah, kita menetapkan hanya Allah semata. Oleh karena itu Ja'far bin Abi Thalib ketika berangkat ke Habasyah, lalu ditanya oleh Najasyi, kalian ini gimana sih? Kalian keluar dari agama kaum kalian dan kalian tidak masuk ke agama kita, ke agama Nasrani. Lalu dia cerita bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita an na'budallaha wahdahu la syarikalah wa nakhla ma kana yu'badu min dunillah, dan kita berlepas diri dari apa yang disembah dari selain Allah Jalla Jalaluhu. Maka ini penting agar jangan sampai seorang beriman kepada Allah tapi dia masih percaya kepada selain Allah Jalla Jalaluhu. Kalau kita melihat di setiap akhir tahun selalu terjadi kontroversial tentang mengucapkan Selamat Natal. Selalu terjadi. Kenapa sih? Karena dalihnya toleransi. Kita toleransi bersama orang-orang selain muslimin dalam segala hal kecuali dalam urusan agama. Dalam urusan ekonomi, kita belanja sama orang kafir, tafadhol. Bertetanggaan sama orang kafir silahkan. Bahkan kita diperintahkan berbuat baik kepada tetangga walaupun dia kafir. Itu tidak menghalangi kita untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As ketika dia motong kambing, dia berpesan kepada pembantunya, "Idza faraghta," kalau engkau selesai motong kambing itu, "Fabda bijarinal Yahudi." Yang pertama kamu kasih tetangga kita yang Yahudi. Sampai seperti itu. Jadi bicara toleransi, nah kita umat yang sangat toleransi. Kita tidak mengganggu ibadah orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi sekalipun. Bukan Nasrani, Yahudi. Yang Allah menetapkan bagaimana kebencian mereka kepada Islam. Tapi tetap Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berbuat baik dengan orang-orang Yahudi selama mereka tidak memerangi Islam. Di kota Madinah kita sudah sebutkan, di sana ada beberapa kabilah Yahudi yang mereka tinggal di dalam kota Madinah. Tapi tetap urusan agama, qul ya ayyuhal kafirun, kamu orang-orang kafir buat aku. Allah mengatakan di sini qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang-orang kafir. Hal ini mencukup segala jenis kekufuran. Kafar itu artinya menutupi. Sehingga orang yang tidak bersyukur kepada Allah disebut kafir nikmat. Dia tutup-tutupi itu nikmat, dia tidak mensyukuri. Tapi yang dimaksud dengan kafir ini adalah orang yang tidak beriman dengan Allah dan Rasulnya. Tidak beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apapun jenis agamanya. Qul ya ayyuhal kafir. Pokoknya mau itu orang Buddha, mau itu orang Hindu, mau itu orang Nasrani, Yahudi, musyrik, semuanya disebut qul ya ayyuhal kafir. Di sini para ulama tentang masalah apakah orang Nasrani mewarisi dari orang Buddha, atau orang Buddha mewarisi dari orang Hindu, atau dari orang musyrik. Sebagian ulama berpendapat al-kufru millatun wahidah. Kekufuran itu satu agama, jadi mereka saling mewarisi.
Baru kalau Islam sama kafir nggak bisa. Maka ini mencakup segala orang kafir. Kita katakan kepada mereka, Nabi alaihissalam diperintahkan untuk mengatakan kepada mereka. Asalnya atau sebab turunnya ayat ini disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya orang-orang kafir yang berada di kota Mekah pada waktu itu, orang-orang musyrikin pada waktu itu, mereka sudah nggak kuat menghadapi dakwah Islam. Sudah dilarang tetap tembus. Mereka negosiasi sama paman Nabi alaihissalam nggak ada hasil. Mereka menyiksa orang-orang yang masuk Islam pun nggak berguna. Akhirnya mereka sampai satu titik, gimana kalau kita nego sama Muhammad SAW. Engkau menyembah Tuhan kami 1 tahun, 1 tahun kami menyembah Tuhan. Gantian menyembah Tuhan. Itu yang ditawarkan oleh mereka. Jamaah, cahaya Allah ini nggak akan bisa dipadamkan sama mereka. Akan sampai di mana ada malam dan siang. Hanya orang-orang musyrikin menolak, akhirnya mereka mendapatkan azab dari Allah. Katakan kepada orang-orang kafir ini, la a'budu ma ta'budun. Aku sekarang ini tidak menyembah apa yang sedang kalian sembah. Enggak. Wala antum abiduna ma'abud. Kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah sekarang ini. Wala ana abidum ma'abadtum. Dan aku tidak menyembah apa yang kalian sembah untuk selama-lamanya. Bukan cuma sekarang, bukan cuma esok, tapi untuk selama-lamanya. Nggak bakal aku melakukan hal itu. Artinya negosiasi ditutup sudah. Nggak usah merayu. Dan jamaah, berkaitan dengan hal ini, kita harus bangga dengan akidah kita. Jangan malu untuk membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Sehingga kalau ada orang yang berkata tentang tadi, selamat Natal ini itu. Jadi, mamanya bos, gimana Ustaz? Bos anak ini orang Nasrani Ustaz. Nggak enak ketika Idul Fitri dia mengucapkan selamat Idul Fitri. Masa kita nggak mengucapkan selamat Natal? Antum baca surat ini. Datang ke majikannya, ke bosnya, bos, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Apaan nih? Ya, ini ucapan selamat bos. Ucapkan, memang betul seperti itu. Katakan aku nggak menyembah yang kau sembah, engkau juga wala antum abiduna ma a'bud. Kalian nggak bakal menyembah apa yang aku sembah. Disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwasanya ayat ini turun kepada beberapa nama. Al-Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf, Al-As bin Wa'il. Yang orang-orang ini nggak bakal masuk Islam. Dan terbukti mereka mati kafir. Nabi alaihissalam mengatakan kalian tidak akan pernah menyembah nantinya apa yang aku sembah. Ini kalau dikaitkan dengan sebab turunnya ayat ini. Tapi sejatinya kita selama-lamanya seorang muslim itu harus berpegang teguh dengan akidahnya. Nggak boleh bolak-balik. Kemudian pada akhirnya ucapkan lakum dinukum waliyadin. Ayat yang ke-6 ini sepertinya berita menginformasikan kepada orang-orang kafir bahwasanya untuk kalian agama kalian dan untukku agamaku. Namun di dalam berita ini ada ancaman sejati. Kita beda. Nggak sanggup. Baik, toleransi. Tapi dalam urusan ibadah, afwan. Karena jemaah muncul sebuah kelompok sekarang ini yang nyeleneh, menyimpang dari agama, tapi dipelihara. Ada yang memelihara mereka. Salah satunya ada sebuah pondok yang ada di Semarang. Nama pondok ini Soko Manunggal. Yang dulu diresmikan oleh Gus Dur dan beberapa tokoh-tokoh agama. Yang mengasuh sekarang kalau ana tidak salah adalah Gus Nuril. Gus Nuril. Di pesantren ini santrinya dari semua agama. Gurunya dari semua agama. Ngawur enggak? Wah, ini apa istilah mereka?
pluralisme kata mereka. Ini benar-benar kita ini orang yang toleransi. Nggak kayak gitu jemaah. Tunjukkan kita menghargai. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani terhadap umat Islam. Nggak sama. Jadi kalau bicara sejarah jamaah, sampai hari ini sejarah mencatat umat Islam umat yang toleransi. Tidak seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Myanmar, di Burma. Apa yang mereka lakukan terhadap umat Islam dari suku Rohingya? Dibantai mereka jamaah. Dibunuh mereka jamaah. Dan yang membunuh dan membantai umat Islam di situ mendapatkan Nobel perdamaian dari PBB. Antum bisa tahu bahwa kekufuran itu satu agama, satu ajaran. Mau apapun agamanya, mereka satu ajaran. Mereka akan memerangi agama Allah insya Allah. Sedangkan umat Islam subhanallah, ya lihatlah kondisi Palestina. Sampai hari ini yang namanya di Old City, yang di sekitar Masjidil Aqsa itu masih banyak orang Nasoro yang dari dulu mungkin dari zamannya Umar bin Khattab mereka tinggal di situ dan tidak diusir, tidak dipaksa untuk masuk kepada agama Islam, enggak. Maka ayat Qul ya ayyuhal kafirun ini ayat yang sangat toleransi sekali. Katakan lakum dinukum waliyadin, afwan. Engkau mengadakan ritual agamamu, tafadhol. Tapi tetap engkau tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Maka kita perlu mengamalkan Qul ya ayyuhal kafirun dalam kehidupan kita. Sehingga nggak ada lagi tiap tahun ya kontroversi ustadz. Ada sebagian ustadz yang membolehkan mengucapkan selamat Natal. Wallahi jamaah, antum baca di fatwa MUI pada zaman Hamka. Itu fatwa sudah ditulis tidak boleh mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani. Dan itu tidak mengganggu toleransi kita. Antum mau ibadah, fadhal. Nggak usah ganggu ibadah kita. Lakum dinukum waliyadin. Kemudian nih surat yang ketiga di juz amma yang merupakan surah Madaniyah, yaitu suratun Nasr. Surat ini diturunkan sesudah surat At-Taubah. Allah Jalla Jalaluh berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, datang pertolongan Allah setelah Nabi alaihi salatu wasallam berjuang 13 tahun di Mekah sampai Madinah, terjadi perang Badar, terjadi perang Uhud, terjadi perang Khandaq, terus umat Islam diuji bertubi-tubi, tapi datang jangan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa innan nasra ma'as sabri. Kemenangan itu bersama kesabaran. Jadi kalau ada umat Islam yang mengharapkan kemenangan tanpa sabar, nggak bakalan dapat. Nggak ada yang instan. 13 tahun di Mekah hijrah. Sampai Madinah terus mendapatkan tekanan-tekanan dari orang-orang musyrikin. Dan beliau bersabar. Kemudian Allah datangkan kemenangan buat beliau. Syekh Abdurrahman As-Sa'di menceritakan tentang kemenangan yang dirasakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Yang kemudian kemenangan itu terus dirasakan pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, pada zaman Umar bin Khattab, pada zaman Uthman bin Affan, pada zaman Ali bin Abi Thalib, sehingga Islam tersebar kemana-mana. Kemudian umat Islam mengalami kemunduran. Beliau menceritakan sebanding dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, sebanding dengan itu pula kemenangan yang Allah akan berikan kepada kita. Apabila telah datang pertolongan,
Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Ingat, surat ini turun setelah surat Taubat. Berarti turunnya kapan? Setelah penaklukan kota Mekah. Setelah ditaklukkannya kota Mekah. Tadi Anda sampaikan bahwasanya kabilah-kabilah di Jazirah Arab itu menanti hasil perang antara Nabi alaihissalam dengan orang Quraisy. Itu dinanti terus. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Belum nih. Orang-orang Quraisy masih jaya. Ketika ditaklukkan Mekah, selesai sudah. Quraisy hilang. Yang dulunya dengan peristiwa perang Gajah atau pasukan gajah itu, Quraisy berada di atas, dibangga-banggakan oleh penduduk Jazirah Arab. Setelah penaklukan kota Mekah selesai sudah. Orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, selesai. Berarti orang Quraisy bukan sakti mereka. Nggak ada, kalah mereka. Yang benar berarti Nabi Muhammad SAW. Maka umat manusia pada waktu itu berbondong-bondong masuk Islam. Jadi tahun ke-9 Hijriah itu dikenal dengan Amul Wufud. Mulai delegasi-delegasi datang untuk membaiat Nabi alaihissalam, menyatakan keislaman mereka. Maka itu yang terjadi. Ini ditaklukkannya kota Mekah, orang-orang pada masuk Islam. Di dalam tafsir Jalalain disebutkan subhanallah. Kok hilang jamaah? Tunggu bentar. Naam. Di sini katakan idza waqa'a dzalika fatahayya li liqa'i rabbik. Kalau engkau sudah melihat kemenangan yang kau rasakan, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, maka siapkan dirimu untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Sudah selesai ini. Oleh karena itu Abdullah bin Abbas ketika ditanya tentang ayat ini, apa kata dia? Hada ajalu Rasulillah SAW. Ini nih ajalnya Nabi alaihissalam. Artinya ayat ini menunjukkan bahwasanya tugas Nabi alaihissalam sudah selesai. Dan ketika sudah selesai, apa yang akan terjadi? Beliau berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluhu. Maka di sini diperintahkan. Allah memerintahkan kepada nabinya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Bayangkan jemaah, Rasulullah SAW disuruh minta ampun sama Allah. Dan kalau kita lihat di penghujung amal soleh ada istighfar. Selesai sholat, apa yang kita baca? Astaghfirullah. Selesai dari padang Arafah, ketika orang-orang bertolak dari padang Arafah menuju ke Muzdalifah, apa kata Allah? فَإِذَا أَفَدْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ. Selesai nih puncak ibadah haji Arafah, istighfar. Rasulullah SAW di penghujung hayatnya, ketika Allah memberikan karunia yang banyak kepada beliau alaihissalam, beliau diperintahkan untuk istighfar.
Maka beliau amalkan ayat ini dalam rukuk dan sujud beliau. Beliau membaca apa yang beliau baca. Setelah turunnya ayat ini, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi alaihissalam kalau salat selalu membaca subhanaka rabbi wa bihamdika Allahumma ghfirli. Beliau minta ampun sama Allah jalla jalaluhu. Maka kita setelah iktikaf jangan sombong. Jangan merasa ngelihat temennya iktikaf awakmu. Enggak. Ya apa sih? Seakan-akan dia sudah orang yang baik. Antum suruh banyak istighfar, nggak perlu cerita-cerita sama orang. Nggak, alhamdulillah. Anak-anak cerita ini Ustaz. Ya, untuk memotivasi mereka. Gayanya jemaah. Tapi sudahlah jemaah, antum banyak istighfar, minta supaya diterima iktikafnya, karena sejatinya tuh orang-orang yang habis sholat malam, yang habis tahajud, apa kata Allah? Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar. Sholat malam di penutupnya istighfar. Kalau kita lihat ya Allah, kadangkala sedih kita melihat sebagian orang sebelum subuh mereka nonton film. Ada sinetron apa yang menemani orang sedang sahur jamaah. Ingat, istighfar. Nabi diperintahkan istighfar. Barakallahu fikum. Baik, kita masuk ke surat Al-Masad. Surat Al-Masad ini diturunkan sesudah surat Al-Fatah. Ajib jamaah. Taib. Surat Al-Fatah ini Ustaz Madaniyah? Sahih? Nah, tunggu jamaah. Bismillah. Nah, kayaknya ada yang kurang tepat tuh saya. Karena surat Al-Fatah Madaniyah diturunkan setelah peristiwa Al-Hudaybiyah. Naam jamaah. Wallahi sahih tertulis di sini. Tapi Allahu a'lam nanti dirujuk lagi. Karena kalau dikatakan seturunnya sesudah surat Al-Fatah, maka ini jadi Madaniyah. Padahal ini surat Makkiyah. Peristiwa ketika Nabi SAW turun firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan kepada keluarga-keluarga dekatmu. Nabi SAW naik ke Bukit Sofa. Maka dia mulai memanggil kabilah-kabilah. Ya Bani Fihir, Ya Bani Adi, Ya Bani, Ya Bani, Ya Bani. Setelah kumpul semuanya, lalu Nabi mengatakan, kalau aku sampaikan kepada kalian, ada pasukan di lereng gunung ini yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya kepadaku? Apa kata mereka? Ma jarabna alaika kadziban. Kita tidak pernah mendapatimu berdusta. Setelah itu Abu Lahab tetap mendengarkan masih apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan kepada mereka, fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid.
aku nih utusan Allah yang memberikan peringatan kepada kalian akan adanya azab yang pedih. Pada waktu itu Abu Lahab mengatakan, tabban laka sa'iral yawm, celaka buat, kesengsaraan buat engkau sepanjang hari. Maka kemudian Allah turunkan, tabbat yada abi lahabi watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Maka berkaitan dengan kapan turunnya ini, jelasnya ketika di Mekah. Sehingga Abu Lahab mati dalam kondisi kafir. Jadi ketika Nabi SAW menaklukkan Mekah, itu nggak ada Abu Lahab. Dia sudah meninggal. Baik, Allah menyebutkan di sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, tabbat yada abi lahabi watab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya ia akan binasa. Kenapa disebut Abu Lahab? Lahab itu artinya kobaran api. Jadi katanya Abu Lahab ini orangnya putih, kemerah-merahan seperti bara api wajah. Dan Abu Lahab ini yang selalu mengikuti Nabi SAW berdakwah. Jadi ketika Nabi berdakwah ke kabilah-kabilah pada masa haji, pada musim haji, itu Abu Lahab ikut di belakangnya. Setelah Nabi berdakwah, Abu Lahab datang kepada orang yang dakwain. Hei, saya pamannya. Ini orang nggak waras. Seperti itu. Dikatakan majnun atau apa. Na'udzubillah min dzalik. Maka Allah katakan celaka, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya ia akan binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah bermanfaat baginya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Dan ini sejatinya jamaah, bukan hanya untuk Abu Lahab. Tapi ini dikhususkan Abu Lahab atas kelakuan dia. Harta kita, anak keturunan kita tidak akan bisa memberikan manfaat apa-apa kalau kita kafir. Makanya Allah katakan hari kiamat itu yauma la yanfa' mal wala banun. Tidak bermanfaat harta wala anak. Sayasla naron dzata lahab. Kelak ia akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Ini kata Allah. Ini masih hidup Abu Lahab. Allah sudah sebutkan hal itu. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya pembawa kayu bakar. Artinya istrinya masuk neraka juga. Dan nanti di neraka istrinya ini akan membantu mengazab suaminya. Maka hati-hati antum cari istri. Jangan sampai dapat istri yang membuat hidup antum susah fi dunya wa fil akhir. Ketika seorang mendapatkan istri yang memang kayaknya nggak mungkin sudah anda bertahan dengan dia, ya sudah berpisah. Rasulullah SAW berlindung dan ini doa diriwayatkan dinisbatkan kepada Nabi dan dinisbatkan kepada Nabi Daud alaihi wassalam. Bahwasanya Nabi berlindung, Allahumma inni a'udzubika min zaujin tushayyibuni qabla al-masyib. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari istri yang membuat rambutku beruban sebelum waktunya. Ada bini-bini yang kayak gitu, yang bikin beruban sebelum waktunya. Dan ada mungkin yang seperti istrinya Abu Lahab. Yang siapa nama istrinya Abu Lahab? Disebut Ummu Jamil. Dan bukan Ummu Jamil, dia Ummu Qabih. Ummu Jamil ini ibunya yang anak yang jamil. Enggak. Dia suka mengganggu Nabi SAW. Setelah turunnya ayat ini datang ke rumah Nabi SAW. Di situ ada Abu Bakar disebutkan. Dia ingin mana? Sahibu. Padahal Nabi SAW ada di sampingnya Abu Bakar. Tapi istri Abu Lahab tidak melihat Nabi SAW. Maka kelak pada hari kiamat, istrinya ini yang akan membakar suaminya. Dia membawa kayu bakar dan suaminya Abu Lahab dibakar sama dia. Wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Disebutkan di lehernya ada tali dari sabut dari api neraka jahanam. Artinya bagaimana seorang istri yang mungkin dia dulu saling mencintai, Abu Lahab sama Ummu Jamil ini seia sekata. Tapi pada hari kiamat
Istrinya ini bawa kayu bakar. Kira-kira bagaimana rupanya Abu Lahab melihat istrinya yang membakar dia? Itu jahat banget sama Ana. Masa Ana dibakar? Tapi itu azab. Jadi yang akan dirasakan oleh Abu Lahab ini bukan hanya azab fisiknya, tapi batin dia terazab karena istrinya yang menyiksa suaminya. Dan si istri pun juga terazab, kok bisa Ana nyiksa suami Ana? Na'udzubillahi minan nar. Dan disebutkan ayat ini adalah mukjizat Nabi SAW, di mana ketika ayat ini turun, Abu Lahab bersama istrinya masih hidup. Artinya kok tidak ada perasaan di kedua orang ini, oh kalau gitu Ana masuk Islam, supaya surat yang turun ini terbantahkan. Loh, Ana masuk Islam. Tidak ada. Mereka tetap dalam kekufuran dan mati kafir. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kita masuk ke suratul Ikhlas. Surat ini surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat An-Nas. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di antara penyebab turunnya surat ini bahwa orang-orang musyrikin bertanya kepada Nabi SAW, insib lana rabbak. Coba sebutkan nasab Rabbmu. Kayak apa tuh? Jelaskan. Maka turun ayat ini. Qul huwallahu ahad. Dan jamaah, Ana masih ingat tahun berapa ya, ketemu dengan mu'allaf, orang baru masuk Islam. Dia orang Jember, mantan juara 1 cepat tepat Alkitab di Malang, se-Indonesia dia. Dia masuk Islam. Ana tanya waktu itu di Medina, kok bisa tertarik masuk Islam Mas? Kan Mas sudah mengkaji tentang perjanjian lama, perjanjian baru. Yaitu Pak Ustaz, konsep tauhid yang ada dalam Islam itu sangat sederhana sekali, nggak ruwet. Sedangkan konsep ketuhanan yang ada dalam agama saya yang dulu, wallahi saya tanya kepada pendeta-pendeta, semuanya bikin saya tambah pusing, nggak jelas. Akhirnya ujung-ujungnya ngomong, ya sudah, harus kamu yakini kayak gini. Loh, kita kan berhak bertanya, kok bisa Tuhan ini tiga itu satu? Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Ruhul Kudus, ada yang menuhankan Maryam di antara mereka itu. Jadi bingung. Ketika Ana membaca ini, Ana langsung tertarik untuk masuk Islam. Ini agama yang benar. Bayangkan, kenapa kok dianjurkan baca Qul huwallahu ahad? Terus habis sholat antum baca Qul huwallahu ahad. Mau tidur baca Qul huwallahu ahad. Sayangnya kita ketika membaca yang ada kejar setoran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Jamaah, antum ketika baca Qul huwallahu ahad, bagaimana seorang sahabat ketika setiap sholat dia baca Qul huwallahu ahad. Ketika ditanya-tanyakan kepada dia, kenapa dia baca Qul huwallahu ahad? Kata dia, ini sifatnya Allah, sifatur Rahman. Wa ana uhibbuh. Aku cinta dengan bacaan ini. Maka seharusnya ketika kita membaca dihayati, karena Qul huwallahu ahad ini sepertiga Al-Quranul Karim dan dikenal dengan surat Al-Ikhlas karena penuh dengan pemurnian ibadah untuk Allah Jalla Jalaluhu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakan dialah Allah yang Maha Esa. Allah itu Esa. Enggak seperti Tuhan-Tuhan kalian banyak. Yang kalau Tuhannya banyak gimana? Tuhannya nanti berantem. Nah, itu yang terjadi, jemaah. Antum kalau ngelihat orang yang meyakini ada dewa-dewa banyak, dewanya berantem. Orang-orang Yunani, mereka sampai bikin film dewa mereka berantem. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu terjadi ketika mereka akidahnya menyimpang dan salah. Tidak benar.
Allah itu esa, Allah itu satu, la syarikalah, tiada sekutu bagi Allah. Allahus Samad. Allah adalah Rabb, tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. Ada umat Islam yang 60 tahun baca Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Antum tanya, Pak, opo artinya Allahus Samad? Dia apa ya? Saya yakin sama Al-Fatihah dan Al-Ikhlas ini, walaupun nggak tahu artinya. Bukan pertanyaan yakin atau tidak. Pertanyaan tahu nggak sama artinya. 60 tahun baca Allahus Samad nggak tahu artinya. Bagaimana imannya akan bertambah? Bagaimana keyakinan dia akan semakin menghujam dalam hatinya kalau ternyata dia nggak paham. Nih yang sepertiga Quran, antum nggak paham sama artinya. Wallahi malu jemaah. Maka kalau bisa kita ajarkan, udah tafsir surat Al-Ikhlas saja, supaya orang tahu. Ketika Allah tahu, ketika manusia tahu Allah tempat bergantung, mungkinkah dia meminta kepada selain Allah? Mungkinkah masih ada beban di dalam dirinya? Ketika dia Allahus Samad, sudah hari ini nggak makan, ana mau bergantung sama Allah. Semuanya tuh bergantung sama Allah. Binatang-binatang semuanya bergantung sama Allah. Maka ingat, Allahus Samad. Allah tempat bergantung hambanya. Terus masalah nasabnya gimana? Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Itu Allah Jalla Jalaluhu. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah. Nggak ada. Jadi laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul alim. Nggak ada yang setara dengan Allah Jalla Jalaluhu. Apa yang mau disandingkan sama Allah? Semuanya makhluk Allah. Yang ada tuh makhluk. Apa yang mau disetarakan? Lautan, mentari, semuanya makhluk Allah Jalla Jalaluhu. Dan ingat jemaah, ketika kita baca ini, hadirkan bahwasanya kita hamba Allah. Allah itu esa, tiada yang sebanding dan setara dengan Allah, sehingga kita semakin beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu. Taib, suratul Falaq diturunkan setelah surat Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Jamaah, ketika kita menghadapi kehidupan ini, banyak yang menakutkan kita. Kita perlu doa tolak bala. Di antara doa yang paling ampuh untuk menolak bala nih. Cuma kadangkala kita, kalau antum tanya, Pak Ustadz minta doa tolak bala Ustadz. Nih baca Qul a'udzu birabbil falaq. Kalau itu mah sudah hafal Ustadz. Mau yang lainnya. Padahal kalau antum lihat Rasulullah SAW, dahulunya beliau itu berlindung dari jin, berlindung dari ain, berlindung dari berbagai macam hal yang mara bahaya. Setelah turunnya surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, selesai, Nabi tinggalkan semuanya. Nabi berlindung dengan ini sudah. Maka kita lihat bagaimana tafsir ini supaya kita tahu, ya Allah, ternyata kita berlindung dari segala mara bahaya di dunia ini. Cuma yang jadi masalah, Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Kalau antum baca ini yang merupakan doa minta perlindungan, tapi hati antum lalai, lengah, nggak dikabuli. Maka baca dengan hadir hatinya. Allah mengatakan Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh. Allah menguasai segala-galanya. Cuma waktu subuh ini ada sesuatu yang khusus. Ketika orang malam hari ketakutan, datang waktu subuh, mulai dia agak tenang. Allah yang menguasai itu waktu subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluknya. Apa yang Allah ciptakan? Kita berlindung dari semua yang berbau, dari bangsa jin, dari binatang, termasuk keburukan diri sendiri. Apa saja pokoknya aku berlindung agar diselamatkan dari keburukan yang diciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Jamaah, kalau malam hari banyak orang tidak lewat jalan Gusius.
untuk ke STDI. Yang dari kota itu mereka milih jalan sana. Kenapa? Karena kalau malam menakutkan, sepi, gak ada lampu. Ada orang yang berani siang hari, malam hari takut sudah. Maka kita berlindung dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Mulai binatang-binatang yang berbahaya keluar, kalajengking keluar. Ada kalajengking keluar pas waktu zuhur. Zuhur dia jalan-jalannya. Ada binatang-binatang yang memang menakutkan keluarnya di malam hari. Begitu pula jin. Kita dianjurkan kalau masuk waktu maghrib itu anak-anak untuk ini jin lagi bertebaran. Maka kita baca. Maka dianjurkan dibaca pagi dan petang. Selain selesai sholat. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Allahu akbar jemaah. Masih banyak di Indonesia dukun. Penyihir masih ada. Maka antum baca nih. Dan yakin. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Sejatinya dulu kebanyakan penyihir itu perempuan. Walaupun sekarang sudah ada lelaki yang beralih profesi. Menjadi tukang sihir. Banyak. Di Indonesia ini kebanyakan penyihir laki perempuan. Tapi enggak juga. Yang tukang litrik. Tahu litrik antum? Siapa yang tahu litrik? Litrik itu jamaah kebanyakan perempuan. Sihir litrik ini yang pengasihannya apa? Na'udzubillah. Ana punya tetangga dulu pembantu di rumah, dia cerita, dia itu tukang listrik. Dia dapat ilmu listriknya itu berpuasa berhari-hari, kemudian telanjang di kuburan. Kartunya itu ditaruh di kuburan. Kemudian dia dapat kartu itu jadi tukang listrik. Dia pernah dipenjara 2 kali, sipirnya dilistrik sama dia. Dikeluarkan dari penjara dia jemaah. Betul, makanya penyihir ini mau dipenjara gimana? Dia goyang-goyang. Itu penjaga penjaranya. Dia cerita baru aja dia cerita tentang mungkin 2-3 bulan yang lalu. Sudah tua, umurnya sudah hampir 80 tahun dia sekarang. Dia cerita, anak pernah bermasalah sama orang, anak pukul sampai berdarah-darah itu perempuan luka, akhirnya ada di penjara. Anak listrik itu sipirnya dibukakan pintu. Ya pulang ke rumahnya. Selesai sudah jemaah. Makanya na'udzubillah penyihir ini jemaah. Maka kita nggak tahu jemaah ada orang yang hasut sama antum, yang nggak suka sama antum, yang kirim sihir sama antum. Baca. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Maka insyaallah Allah jaga itu. Kemudian yang terakhir wa min syarri hasidin idza hasad. Berlindung dari kejahatan pendengki ketika ia dengki. Wallahi orang kalau iri sama antum, mungkin dia akan melakukan tindakan yang na'udzubillah. Dia akan menfitnah kalau di tempat kerja umpamanya. Antum mau diangkat kedudukannya, difitnah melakukan ini dan itu macam-macam. Baca. Antum naik mobil, baru mobilnya Masya Allah. Tetangga pada hasut semuanya. Bisa jadi mobil antum gak bisa jalan. Loh kenapa mobil antum? Ternyata di dalam bannya ada telur. Itu kan orang-orang kalau kirim sihir seperti itu jamaah. Ana punya paman pernah datang ke penyihir. Bukan penyihir sih. Itu ustadz atau kiai separuh dukun. Berangkat, paman ana cerita, ana nggak percaya sama sihir kata Allah. Akhirnya si ustadz ini bawa batu bata. Ini batu bata Pak. Iya. Saya mau taruh di perut bapak ya. Iya sudah taruh. Ya taruh jamaah. Iya coba pegang perutnya. Ada batu bata di perutnya jamaah. Loh kata dia. Ada sihir. Bagaimana tukang sihirnya Fir'aun ketika melempar buhul-buhul itu. Nabi Musa melihatnya ular jamaah. Padahal dia tetap bukan ular, tetap tali. Dan tetap tongkat. Yang disihir itu matanya. Maka dia ketika melihat itu yang disihir nggak ada di sini batu batanya, ada di sini.
Maka kita berlindung dari kejahatan penyihir, kejahatan orang-orang yang hasad, naudzubillah min dzalik. Dan yang terakhir sebagai penutup, surat An-Nas, artinya surat manusia. Dimulai Al-Quran dengan surat Al-Fatihah, pembuka. Al-Fatihah dinamain Asy-Syifa, penyembuh ya. Kemudian ditutup dengan surat An-Nas, manusia nih, supaya kita sadar bahwa Allah menciptakan kita itu untuk satu tujuan, yaitu mengabdi kepada Allah. Surat ini diturunkan sesudah surah Al-Falaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakan aku berlindung kepada Rabb manusia. Ini yang dikenal dengan tauhid rububiyah. Kita mengatakan Allah itu Rabb manusia, pencipta manusia, pemilik manusia, pengatur manusia. Malikin nas, Allah itu raja manusia, yang memiliki manusia. Kita ini nggak punya apa-apa, jemaah. Apa sih yang kita miliki? Makanya dikatakan lahul mulk. Bagi Allah kepemilikan itu milik Allah. Kita nggak punya apa-apa, semuanya hanya sementara ada pada diri kita. Allah tuh rajanya manusia. Ilahin nas. Allah tuh sesembahan manusia. Artinya kita yakin Allah pencipta, Allah pemilik, maka jangan nyembah selain Allah. Sembahlah Allah. Di sini tauhid uluhiyah, kita menjadikan ibadah kita hanya untuk Allah Jalla Jalaluh. Baik, kita berlindung dengan menyebut nama Allah. Dan kita tahu di antara bentuk tawasul itu tawasul dengan asma Allah. Ketika berdoa, kita bertawasul dengan tiga: Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Khannas ini kalau dibacain doa menyingkir, nanti datang lagi. Bacain doa zikir lari, nanti datang lagi. Seperti itu setan. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Yang kerjanya membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Antum kadangkala naudzubillah orang yang dibisikin bunuh diri, dibisikin mencuri, dibisikin untuk melakukan tindakan dosa. Wallahi kita perlu berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita dan dari kejahatan ini, was-was dari syaitan ini. Dan ingat Nabi SAW menyebutkan inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam. Setan itu ikut aliran darah. Ikut aliran darah. Peristiwa ini atau hadis ini disebutkan oleh Nabi SAW ketika Nabi lagi iktikaf di Masjid Nabawi. Beliau dikunjungi oleh istrinya Sofiyah binti Huyai. Ngobrol beberapa saat, kemudian rumahnya Sofiyah ini tidak gabung dengan rumahnya istri Nabi yang lainnya. Karena termasuk yang terakhir-terakhir Sofiyah. Rumahnya agak jauh. Maka Nabi SAW karena malam hari, beliau keluar dari masjid mengantarkan Sofiyah ke rumahnya. Istrinya pakai cadar tentu di malam itu. Ketika beliau sedang berjalan, berpapasan dengan dua orang Ansor. Dua orang Ansor ini melihat Nabi dengan perempuan, keduanya jalan cepat-cepat menghindar dari Nabi SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Ala rislikuma. Kalian berhenti dulu, jangan kemana-mana. Innaha Sofiyah zaujati. Ini perempuan ini Sofiyah istriku. Apa kata dua sahabat? Ya Rasulullah, kita nggak mungkin menuduh macam-macam. Kata Nabi SAW, inna syaitana yajri min ibni adam majrad. Setan itu ikut aliran darah. Mungkin kalian sekarang tidak mikirkan macam. Nanti pulang, setannya ngomong, kira-kira sama siapa tuh Nabi tadi? Mungkin. Nabi SAW ingin menutup celah ini. Jangan sampai akhirnya orang itu berprasangka buruk. Dan ini buat kita juga. Kita bagaimana berusaha agar saudara kita tidak berprasangka buruk. Jangan mengatakan, biarlah kan dia yang dosa. Bukan seperti itu. Kita punya tugas menyelamatkan saudara kita. Maka ingat, setan itu ikut aliran darah. Rasulullah SAW berusaha untuk menjaga hati para sahabat ini agar akhirnya mereka tidak berprasangka buruk kepada Nabi SAW. Kemudian disebutkan minal jinnati wan nas. Yang menggoda ini bisa manusia, bisa dari bangsa jin.
maka kita berlindung dari keduanya. Ada manusia-manusia yang dikenal dengan manusia-manusia setan. Ada orang mengatakan Allah fulan hada syaitan. Betul. Allah mengatakan syayatinul insi wal jin. Ada setan-setan dari manusia dan jin, ada. Yang artinya orang yang durhaka, yang bandel. Maka ingat jemaah, baca nih dan menghadirkan hati kita agar Allah mengabulkan doa kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kita bersyukur kepada Allah atas taufiknya. Apabila ada yang salah, ana mohon maaf. Itu dari diri ana pribadi. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri ana. Dan atas kesalahan itu Allah dan Rasulnya terbebaskan darinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jemaah, mungkin kita masuk ke acara inti kita, yaitu pembagian hadiah. Mana panitianya? Masya Allah. Taib, ana serahkan kepada Ustadz Malik sebagai ketua panitia iktikaf di masjid ini. Waktu dan tempat kami berikan kepada beliau. Waalaikumsalam.